Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Anda juga dapat tetap menyaksikan rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR RI terkait penyelenggaraan haji dan umroh di kanal tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. DPR RI menilai pentingnya sosialisasi kriteria transaksi yang mencurigakan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui jenis-jenis transaksi yang terindikasi sebagai tindakan pencucian uang. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa meminta PPATK lebih transparan kepada masyarakat terkait kriteria transaksi yang mencurigakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui transaksi mana yang terindikasi sebagai tindakan pencucian uang. Selain itu, Supriyansa juga menyampaikan agar PPATK dapat menelusuri dugaan tindak pencucian uang, dimulai dari kecurigaan terhadap laporan pembayaran pajak oleh para penambang, maraknya judi online, hingga kasus narkoba. Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada PPATK atas peningkatan indeks pemeriksaan dari angka 6,98 di tahun 2021 menjadi 7,47 di tahun 2022. Menurut laporan kepolisian, kan semakin banyak para pelaku-pelaku narkoba, bandar, dan lain sebagainya, baik dari luar negeri maupun yang ada menggunakan kaki-kakinya di dalam negeri. Banyaknya pasaran yang masuk di dalam negeri ini, apakah PPATK sudah menelusuri kecurigaan-kecurigaannya terhadap transaksi keuangannya seperti apa modelnya? Jangan sampai kesemuanya ini kita takutkan, jangan sampai berafiliasi dengan terorisme. Mereka kan teroris ini bergerak terus. Nah kesemuanya ini yang ditakutkan jangan sampai berafiliasi ke sana. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kepala PPATK untuk membahas capaian PPATK tahun 2022, serta rencana kerja PPATK tahun 2023. PPATK juga diminta menyampaikan kendala-kendala yang ada di lapangan. Rodiah dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap dengan terpilihnya Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 dapat mewujudkan perekonomian nasional yang berdaya tahan, progresif, dan inklusif. Setelah menjalankan uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta dan Dwi Pranoto, secara aklamasi menetapkan Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028 menggantikan Dodi Budi Waluyo yang akan habis masa tugasnya pada April 2023 mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI, Heri Gunawan, mengatakan dengan terpilihnya Deputi Gubernur Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga nilai tukar rupiah, menjaga inflasi, serta mampu menangani stabilitas ekonomi. Yang pasti kami ingin mengetahui terkait masalah visi dan misi per masing-masing itemnya. Tentunya kita akan melihat dari segi makroekonominya seperti apa, kita juga akan melihat dari segi mikroekonominya seperti apa, dan kita akan melihat dari sistem pembayarannya seperti apa, dan kita juga ingin melihat dari cara menangani untuk stabilitas ekonomi ataupun stabilitas keuangan seperti apa. Nah ini tentunya hal ini sangat kami butuhkan agar kinerja Bank Indonesia selaku bagian dari KSSK itu bisa sinergi antara satu dengan yang lain. Filianingsih sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sejak 2019. Filianingsih adalah sosok di balik peluncuran beberapa infrastruktur sistem pembayaran yang dirilis BI seperti QR Indonesia Standar atau QRIS, hingga Bank Indonesia Fast Payment atau BI Fast. Komisi 11 berharap Filianingsih bisa mempercepat proses transisi Bank Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap efisiensi biaya haji tahun 2023 tidak berdampak pada pengurangan pelayanan terhadap calon jemaah haji. Komisi 8 DPR RI memastikan fasilitas pelayanan ibadah haji tahun 2023 bagi para jamaah
mulai dari transportasi, konsumsi, hingga pendampingan kepada lansia untuk tetap dioptimalkan. Saat rapat panja biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menekankan, pelayanan diupayakan tetap optimal terhadap jamaah haji tahun 2023 meskipun telah dilakukan efisiensi biaya haji. Beberapa fasilitas layanan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya konsumsi jamaah, layanan keberangkatan, mulai dari daerah menuju airport, khususnya berupa pendampingan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Ya, kami tentu mendorong sekalipun ada upaya efisiensi yang dilakukan oleh kita, namun kita minta kepada Kementerian Agama tanpa mengurangi peningkatan layanan kepada jamaah. Dari mulai keberangkatan dari daerah sampai ke penerbangan, ke airport, ya, ke bandara, itu juga harus dilayani dengan baik. Kemudian selama di tanah suci juga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama memberikan satu pelayanan terhadap lansia itu harus diberikan semaksimal mungkin, termasuk pendampingan kepada kelompok lansia dan difabel juga harus menjadi prioritas pelayanan bagi para calon jemaah haji kita. Aceh Hasan Syazili berharap ada penurunan biaya masyair yang semula dikenakan pajak dan dinilai tidak rasional. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan belum maksimalnya realisasi penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Dan selain itu, pemirsa, program masyarakat yang masih minim, keberpihakan alokasi anggaran untuk riset juga dinilai masih sangat minim. Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, pembentukan BRIN melalui Perpres nomor 74 tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan kemajuan negara di berbagai bidang vital melalui riset yang baik. Namun sejak dibentuk, banyak permasalahan yang terjadi di BRIN. BRIN dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan DPR berharap BRIN melakukan pembenahan manajemen serta membuat roadmap riset dan inovasi dalam mengimplementasikan visi dan misi pembentukan BRIN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam
yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Faktanya tahun 2022, anggaran yang terrealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan real masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terrealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN pada 30 Januari lalu, sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti penyerapan anggaran BRIN pada tahun 2022. Salah satunya program masyarakat, sekitar 800 miliar rupiah. Namun yang terrealisasi hanya 100 miliar rupiah. Belum lagi keberpihakan anggaran yang dialokasikan BRIN untuk riset masih sangat minim. Sementara anggaran untuk belanja pegawai lebih dari setengah total anggaran BRIN di tahun 2022, yaitu 4 triliun rupiah dari 6,4 triliun rupiah. Dengan mengintegrasikan banyak peneliti dari berbagai lembaga non-kementerian, BRIN selayaknya didukung anggaran yang lebih, sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi sektor riset dan inovasi dengan baik. Sayangnya, BRIN tidak mampu memanfaatkan anggarannya secara efektif. Anggaran dan program yang dialokasikan dengan yang direalisasikan BRIN justru memiliki gap yang sangat besar. Program-program untuk masyarakat masih belum efektif dan belum memberi dampak besar. Sejak BRIN dibentuk melalui Perpres nomor 74 tahun 2019, Komisi 7 DPR RI menyoroti banyaknya permasalahan yang muncul di BRIN, di antaranya SDM, kelembagaan, dan penganggaran. Kepala BRIN dan jajarannya dinilai hanya sebatas menjalankan konsolidasi organisasi dan belum mampu menerjemahkan cita-cita awal pembentukan BRIN dengan menyatukan seluruh periset dari berbagai lembaga riset negara yang sudah ada. Masalah hubungan antara periset dan ketidakprofesionalan BRIN juga menambah persoalan yang terjadi di BRIN. BRIN seharusnya mampu mengimplementasikan visi dan misi peran, karena negara membutuhkan banyak riset dan inovasi. Dengan adanya riset yang baik, maka kemajuan negara di berbagai bidang vital akan terwujud lebih cepat dan terukur. BRIN harus membenahi manajemen internal dan menyatukan persepsi sehingga bisa menyusun roadmap riset dan inovasi Indonesia, baik untuk dimanfaatkan masyarakat maupun untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa BRIN itu harus melahirkan atau ada inovasi barang, produk yang kemudian dihilirisasi oleh industri, dikomersialisasi sehingga menjadi atau mensuplai kebutuhan inovasi di dalam negeri. Nah, ini visi presiden, tapi visinya Pak Handoko bahwa BRIN itu tidak menghasilkan produk. Kan beda. Karena riset merupakan sesuatu yang sangat penting ke depan. Semua pembangunan harus by riset agar dia terukur. Nah, itu kan maksudnya. Dan yang selama ini riset itu tersebar di mana-mana, dikoordinir kan gitu. Dikoordinir dalam satu wadah besar riset agar betul-betul anggarannya, SDM-nya ini bisa terrealisasi dengan baik, tidak parsial-parsial. Itulah maksudnya. Nah, kita mendukung itu. Tinggal bagaimana ini dioptimalkan gitu ya. Tidak dioptimalkan. Sehingga betul-betul BRIN ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini. Ya. Riset kita maju. Berangkat dari berbagai persoalan yang muncul di BRIN, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diminta melakukan audit investigasi terhadap BRIN. Tidak tanggung-tanggung, Komisi 7 DPR RI juga merekomendasikan Presiden mengganti Kepala BRIN saat ini, yaitu Laksana Trihandoko. Penggantian tersebut akan menjadi pintu masuk menyelamatkan BRIN sebagai pusat lahirnya berbagai inovasi, 'dan pengembangan teknologi di tanah air. Selain itu, agar BRIN bisa
bisa menghasilkan riset inovasi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Delegasi DPR RI menghadiri pembukaan konferensi PUIC ke-17 yang diketahui Parlemen Aljazair. Sejumlah isu mengemuka dalam pertemuan tersebut, antara lain masalah Palestina sebagai keprihatinan bersama dan isu pembakaran Al-Quran serta penderitaan Muslim di Rakhine dan Uighur. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, BKSAP DPR RI menghadiri pertemuan konferensi Parlemen Negara-Negara OKI atau the 17th Conference of the Parliamentary Union of OIC Member States atau PUIC di Algiers, Aljazair. Konferensi ini membahas isu krusial di antara negara-negara Muslim, di antaranya perdamaian di Palestina hingga pembakaran Al-Quran di Swedia. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami Teresia Butar-Butar. Ya pemirsa, saat ini saya melaporkan dari kota Algiers, Aljazair, di mana telah berlangsung selama beberapa hari konferensi tingkat tinggi antara parlemen di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC yang ke-17. Dan PUIC kali ini mengusung tema The Islamic World and the Expectation of Modernization and Development, atau bagaimana negara-negara Muslim dapat menghadapi tantangan modernisasi dan juga pembangunan. Dan sedikitnya pemirsa ada 56 negara anggota OKI yang hadir atau mengikuti forum ini, termasuk juga tentunya adalah Indonesia. Dan Indonesia, karena Indonesia memiliki peran yang cukup penting atau strategis dalam forum ini karena sejarah politik Indonesia dan Aljazair yang cukup erat. Dan Indonesia merupakan salah satu negara Muslim yang terbesar di dunia. Serta Indonesia merupakan salah satu founder dari Organisasi Kerjasama Islam ini.
Dan Indonesia kali ini atau di forum ini diwakili oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan juga serta pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI. Dan pemirsa, dalam forum ini ada beberapa isu krusial yang menjadi sorotan berbagai negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan juga menjadi fokus dari Indonesia. Dan beberapa yang disuarakan oleh Indonesia adalah isu Palestina yang pertama, dan isu ini cukup intens dan juga diperjuangkan oleh para delegasi Indonesia, yaitu salah satunya Ketua PKSAP DPR RI Fadly Zon sempat berbicara dalam forum ini dan mengutuk keras penyerangan Israel terhadap Palestina, yaitu pada Masjid Al-Aqsa, dan juga kunjungan Menteri Keamanan Nasional dan juga kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel yang dianggap mengintimidasi atau mengancam para rakyat Palestina. Dan hal ini juga disoroti, yaitu pembakaran Al-Quran di Swedia dan juga di beberapa negara lainnya seperti Denmark. Dan Fadly Zon menyebut bahwa hal ini bukan merupakan kebebasan berekspresi, tetapi merupakan penghinaan terhadap umat Muslim dan juga kitab suci umat Islam. Dan berikut kutipan wawancara saya dengan Fadly Zon. Saya kira banyak negara-negara OKI, termasuk Indonesia juga sudah menyampaikan sikap yang cukup keras. Ya, kami juga di BKSAP, di DPR RI sudah cukup jelas menyatakan satu sikap bahwa kita mengutuk pembakaran tersebut karena ini adalah satu upaya provokasi dan tentu saja jauh dari toleransi dan hanya menimbulkan kebencian gitu ya. Yang saya kira seharusnya setiap umat beragama itu saling menghormati dan juga saling melindungi, bukan saling memprovokasi. Jadi kejadian ini merupakan satu kemunduran ya, terutama di dunia barat ya, di Swedia, di Belanda dan di Denmark, yang mereka atas nama kebebasan berekspresi membolehkan bahkan melindungi orang yang membakar Al-Quran. Nah, saya kira ini adalah satu kekeliruan yang fatal karena mereka juga menunjukkan satu sikap yang sebenarnya tidak konsisten. Ya, sebagai contoh di dalam soal ada yang mengkritik misalnya Yahudi atau Anne Frank, ketika itu langsung diberikan sanksi. Jadi ini satu hal yang menurut saya double standard dan tentu saja juga munafik ya, hipokrit. Saya kira kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat juga harus menghormati kebebasan orang lain. Demikian pemirsa laporan saya Teresia Butar-Butar melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua.
hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, itu kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari jumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Aldi. Dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Verdi Sambo. Divonis didapatkan bahwa nantinya akan dihukum mati. Anggota DPR RI anggap bahwa hakim dengar suara masyarakat. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI di beberapa media menyebutkan bahwa ini ada Trimedia Panjaitan dalam keterangannya pada Senin 13 Februari 2023 mengatakan bahwa vonis hukuman mati pada Verdi Sambo telah memenuhi harapan masyarakat. Dan di sini menunjukkan bahwa majelis hakim mendengarkan suara masyarakat. Pemirsa, Trimedia pun menilai bahwa putusan tersebut bisa meningkatkan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum khususnya lembaga peradilan. Mengingat kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang sangat keji, membuat rasa keadilan masyarakat terusik sehingga hukuman maksimal yang diinginkan oleh masyarakat. Terus di sini juga ada pembahasan terkait dengan senada dengan hal tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai vonis mati terhadap Verdi Sambo juga dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J sesuai dengan aspirasi masyarakat. Vonis terhadap Sambo merupakan hak mutlak majelis hakim yang tak bisa diintervensi pihak manapun. Santoso menyebutkan bahwa hukuman mati kepada Verdi Sambo yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, sudah sangat tepat. Putusan tersebut dapat menjadi cerminan atas kehendak masyarakat yang menginginkan hukuman tertinggi bagi Sambo. Santoso di sini menegaskan hukuman mati untuk Sambo juga menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum lainnya, di mana baik Polri, TNI hingga Kejaksaan bahwa semuanya tidak boleh berlaku sewenang-wenang, terlebih seakan merasa bebas dan kebal dari hukum. Pemirsa, selain itu di beberapa media disebutkan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menganggap bahwa vonis mati terhadap Sambo masih sesuai dengan kerangka pemindaian, di mana maksud kami di pemidanaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan demikian vonis tersebut tidak menyimpang. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang sedang marak di media online, di mana di sini paripurna DPR RI sah setujui. Di sini terkait dengan Filianingsih Hendrata sebagai Deputi Gubernur BI. Rapat paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa 14 Februari 2023 secara sah menyetujui bahwa sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Amir Uskara selaku Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI mengungkapkan bahwa Komisi 11 telah melaksanakan rapat fit and proper test calon Deputi Gubernur BI pada tanggal 13 Februari 2023 dan nanti dilanjutkan dengan pengambilan keputusan di hari yang sama. Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan dari sidang paripurna tersebut menanyakan bahwa kepada peserta sidang terkait dengan hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur BI tersebut. Pemirsa, yang akhirnya disetujui oleh seluruh anggota sidang paripurna. Nah, ini ada pembahasan lebih lanjut di mana Dasko kemudian memperkenalkan Filianingsih selaku Deputi Gubernur BI terpilih turut hadir dan pimpinan DPR RI yaitu Wakil Ketua DPR RI Lodwig dan juga di sini Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
Di sini di mana tentang BI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Gubernur BI merekomendasikan 2 nama calon deputi gubernur BI untuk mendapat persetujuan dari DPR. Nah, ini ada 1 orang diantaranya sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan Presiden. Sesuai dengan Surat Presiden nomor R3 Pers 2023, nama-nama calon deputi tersebut yaitu Gubernur BI, di mana Filianingsih Hendrata saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, dan juga di sini ada Insinyur Dwi Pranoto saat ini menjadi sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Regional. Nah, pemirsa, itulah tadi headline media online pada hari ini terkait dengan di mana Verdi Sambo divonis mati dan anggota DPR anggap hakim dengar suara masyarakat. Dan serta paripurna DPR RI sah setujui Filianingsih sebagai Deputi Gubernur BI. Kembali ke rekan Aldi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TV Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.